Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nafika Nurjaya dengan NIM 2020 1011 03 11 381. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian dasar tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang sangat penting, yang mana merupakan salah satu kebutuhan yang harus dimiliki bagi kita. Yang dimana ilmu pengetahuan yang kita miliki ini dapat mengubah derajat kita atau menaikkan derajat kita, dan juga dapat mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Di dalam Islam, menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang sangat penting yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Islam mendorong umatnya untuk selalu mencari ilmu pengetahuan dalam segala aspek kehidupan, yang dimana terdapat beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya pada ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, atau ilmu teologi, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu dunia seperti ilmu pengetahuan alam, teologi, matematika, sains, dan lain-lain. Namun, pendekatan ilmu pengetahuan dalam Islam ini didasarkan pada penafsiran Al-Quran dan hadis, serta penggunaan akal dan penalaran. Terdapat beberapa sumber ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu adanya Al-Quran, hadis, akal kalbu, dan indra. Al-Quran sebagai ilmu telah dijelaskan melalui ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dan alam semesta, yang dimana ayat-ayat Al-Quran ini banyak berbicara tentang hakikat-hakikat yang tidak dikenal pada masa turunnya, namun terbukti kebenarannya. Dalam hadis telah banyak berbicara tentang ilmu, terutama ilmu pengetahuan. Landasan sebagai sumber ilmu ini terdapat dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Yang ketiga ada sumber akal dan kalbu. Menurut Al-Ghazali, akal dan kalbu ini merupakan entitas yang sama dan berkedudukan di hati. Kalbu menurut Al-Ghazali yang akan menyerap ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberi ganjaran atau pahala di akhirat, serta tempat terdapatnya ilmu mukasyafah atau ilmu spiritual. Keempat yaitu sumber indra, yang dimana Al-Quran mengajak manusia untuk menggunakan indra dan akal dengan baik yang bersifat fisik maupun metafisik, karena indra dan akal saling menyempurnakan. Perlu diketahui bahwa ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Tauhid, 2. Akal, 3. Manfaat, 4. Keadilan, dan 5. Pencarian ilmu. Tauhid yaitu ilmu pengetahuan dalam Islam yang didasarkan pada keyakinan dan keesaan Allah, yang dapat disebut dengan tauhid. Yang menjadikan sumber utama ilmu pengetahuan adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akal. Islam mengajak umatnya untuk menggunakan akal sehat dalam memahami dan mempelajari alam semesta, serta berbagai fenomena yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang ketiga, keadilan. Ilmu pengetahuan dalam Islam juga ditekankan untuk digunakan secara adil dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu manfaat. Ilmu pengetahuan dalam Islam haruslah bermanfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat. Islam mendorong untuk menggunakan ilmu pengetahuan demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pencarian ilmu. Islam mendorong umatnya untuk terus mencari ilmu pengetahuan sepanjang hidup. Dasar ilmu pengetahuan dalam Islam sangatlah penting untuk dapat membantu umat muslim dalam memahami pentingnya ilmu pengetahuan tersebut. Beberapa alasan mengapa ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Sangat penting hal tersebut untuk mencari kebenaran. Islam mendorong umatnya untuk terus mencari kebenaran dan pemahaman lebih dalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta, dan diri sendiri. Pengertian dasar tentang ilmu pengetahuan dalam Islam membantu umat muslim untuk menghargai nilai-nilai etika ilmiah dalam memahami dan mencari pengetahuan. Yang kedua, karena adanya penghormatan terhadap ilmu. Dalam Islam, ilmu pengetahuan itu sangat dihormati dan merupakan sesuatu yang positif.
Sehingga kedudukan ilmu ini sangatlah agung dan mulia, yang dimana setiap manusia ini harus memiliki ilmu pengetahuan. Tidak ada satupun peran dan fungsi yang dapat dilakukan jika seseorang tanpa bekal ilmu. Namun, seseorang yang berilmu haruslah memiliki adab. Dengannya, ia dapat bersikap dengan tepat dalam menyikapi segala sesuatu. Terdapat hadis riwayat Arabi yaitu mengatakan, tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan baginya di dunia dan akhirat. Perlu diketahui banyak manfaat yang didapatkan jika memiliki ilmu pengetahuan. Salah satunya itu menuntut ilmu juga dapat memberi pahala. Yang kedua, mengarahkan diri kita ke jalan yang lebih baik. Yang ketiga, ilmu akan membuat manusia memiliki kedudukan yang tinggi. Yang keempat, tidak mudah dipandang orang lain dan lain-lain. Karena amat pentingnya ilmu ini, Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa membedakan gender, baik laki-laki maupun perempuan, yang dimana setiap umat muslim baik perempuan dan laki-laki wajib menuntut ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejak awal sejarah Islam, pendidikan dan pengetahuan dianggap sangat penting dalam agama. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat muslim untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Seiring waktu, banyak ilmuwan muslim yang membuat terobosan dan sumbangan penting dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lain-lain. Terakhir, salah satu konsep yang paling penting dalam Islam dan ilmu pengetahuan yaitu konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan dan kesatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ilmu pengetahuan, konsep tauhid memandu muslim untuk mencari pengetahuan dan memahami alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.